Asti, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk melakukan wawancara ini. Selamat siang. Pertama-tama kita ingin tahu, berapa lama Bu Asti menjadi guru di SD Kanisius Gampeng? Kalau di SD Kanisius Gampeng dari tahun 2010 sampai sekarang berarti berapa coba? Tahun 15 tahun. Apa motivasi Bu Asti ingin menjadi guru? Kalau motivasi awal ya ingin mengembangkan apa yang selama ini Bu Asti pelajari di bangku kuliah. Tuh. Terus orang tua Bu Asti juga seorang guru, jadi ada rasa ingin seperti ibu gitu. Saat itu loh. Orang tuanya Bu Asti guru di mana? Guru di daerah Magelang. Bagaimana gaya mengajar Bu Asti? Maksudnya gaya mengajar itu yang pakai metodenya apa gitu ya, seperti yang selama ini Bu Asti lakukan ya sesuai dengan apa yang modul sesuai dengan RPP kalau zaman dulu. Nah itu nanti ya ada diskusi, ada nanti tutor teman sebaya, ada ya Bu Asti jelaskan, terus anak memperhatikan, itu jelas pasti ada. Terus kerja kelompok, terus anak-anak sharing dengan mereka masing-masing, itu salah satunya. Bagaimana cara Bu Asti menangani siswa yang sulit diatur? Kalau sulit diatur selama ini, saya nggak ngajar kalian ya. Nah, banyak ya karena Bu Asti udah lama sebetulnya jadi guru itu dari tahun 2004, terus di Gampeng 2010. Nah di Gampeng itu saya ngajar di kelas 6 sudah berapa tahun, hampir 10 tahun. Itu berbagai macam masalah itu biasanya ada di kelas 6. Nah munculnya di kelas 6 itu dari anak yang kemarin cuman di kelas 5, kelas 4 biasa-biasa aja, muncullah di kelas 6 dengan berbagai macam persoalan, entah itu di kelas, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat. Itu kalau umpamanya Bu Asti menceritakan dulu, itu kalau memang anak kan kadang ada yang tidak berangkat beberapa hari atau lebih dari 3 hari, saya pasti datangi rumahnya, walaupun sudah komunikasi lewat HP atau lewat HP ya, itu pasti Bu Asti datangi ke sana. Bu Asti pantau, dari kan kelihatan toh kalau di rumah itu ketemu, berarti memang dia seperti alas saya tadi umpamanya sakit, karena ada beberapa anak yang alasannya sakit, beberapa kali sakit. Nah, itu kalau saat itu. Tapi kalau umpamanya sekarang itu kelas ini yang Bu Asti pegangan kelas 3 sekarang, itu kalau yang bandel-bandel amat tidak ada, karena masih sebatas wajar itu kenapa? Kadang cuman rame toh, kalian tuh kalau enggak pokoknya selesai tugas mesti rame ngobrol. Nah, cuman itu sebetulnya ya saya panggil, biasanya yang saya panggil bukan kok dia yang ngobrol, kayak umpamanya Banyu sama Ando ya. Nah Ando yang ngobrol terus, nanti yang saya panggil Banyu. Biar apa? Harusnya Ando paham, oh kok Bu Asti panggil Banyu, kenapa dari tadi Banyu diam aja? Nah, itu harusnya seperti itu, saya hanya seperti itu ya. Terus umpamanya yang kalau kemarin tuh yang paling itu kan ya sekarang tuh Steven itu memang ya kadang dia cuma teriak-teriak itu ya, dengan pendekatannya bukan dengan keras, tapi kalau dia seperti itu pelanin, kalau Steven itu seperti itu ya, itu pendekatan secara ya keibuan lah. Bagaimana Bu Asti memotivasi siswa yang malas belajar? Cara Bu Asti memotivasi yang pertama, nah kalau sekarang itu kurikulum Merdeka katanya nggak boleh ada PR kan, ada PR. Saya ganti bukan PR tapi tugas yang dilanjutkan di rumah, karena ternyata umpamanya tidak dikasih tugas, anak-anak nggak pada belajar. Ditanya ini karena nggak ada PR Bu, jadi nggak belajar. Saya kasih tugas lagi, tugasnya itu 1 sampai 5 soal. Dari situ akan fokus itu belajar. Terus umpamanya jika disuruh
disuruh mengerjakan tapi ternyata dia tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan, ya saya kasih poin. Terus sama saya kasih untuk mengerjakan ulang aja, seperti itu. Bagaimana Bu Asti berkomunikasi dengan orang tua siswa yang bermasalah? Orang tua siswa bermasalah yang pertama ya karena kita pasti panggil dulu, tidak dipanggil sih, kita hubungi dulu. Kita hubungi, kalau memang dirasa lewat WA sudah cukup atau ya setidaknya lewat WA dulu. Nanti kalau memang ada kelanjutan ya kita panggil orang tuanya ke sekolah. Karena kalau bahasa di WA itu kan beda dengan kita bisa ngobrol langsung. Apa yang Bu Asti lakukan jika ada orang tua yang tidak setuju dengan nilai anaknya? Saya lakukan ya saya tunjukkan nilai-nilainya, karena ya nilainya memang murni dengan ditambah mungkin beberapa nilai sikap, nilai ya itu nilai sikap yang bantu, nilai tugas-tugas itu aja. Jadi saya tetap tunjukkan apa adanya nilai anak. Apa yang Bu Asti lakukan jika ada siswa yang tidak mencapai nilai yang diharapkan? Saya akan memberi tugas tambahan supaya anak itu setidaknya bisa mencapai kriteria yang minimal yang harus dia capai. Apa pandangan Bu Asti tentang kurikulum saat ini? Karena Bu Asti juga baru kurikulum ganti ya, mau ganti lagi kayak gitu ya. Jujur Bu Asti bingung, masih harus belajar. Bagaimana Bu Asti mengembangkan diri sebagai seorang guru? Kalau sekarang dengan adanya digitalisasi seperti ini, saya selalu setidaknya mencari bahan cara ngajar ataupun bahan-bahannya itu lewat HP, lewat Google. Nah itu mungkin ada yang di TikTok itu ada. Nah saya pergunakan itu. Terima kasih banyak Bu Asti atas waktu yang diberikan untuk kami melakukan wawancara. Tetap semangat menjadi guru Bu Asti. Semangat buat kalian semuanya. Sehat selalu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya. Oke. Makasih ya Bu. Oke.